Perkenalkan, saya Putra Aditya Pranata, mahasiswa dari Fakultas Medis dan Informasi Kesehatan, Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Malang, dengan NNP 2223-2861. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sistem endokrin dengan mata kuliah Anatomi Fisiologi yang diampu oleh dosen Hendrik Widiarto, S.Doc. Nurse, MPD. Untuk pengertiannya, sistem endokrin adalah sistem kontrol kelenjar tanpa saluran yang menghasilkan hormon yang tersirkulasi di tubuh melalui aliran darah untuk mempengaruhi organ-organ lain. Urutannya ada kelenjar pineal, talamus, pituitari, timus, tiroid, paratiroid, adrenal, pankreas, uterus, gonad ovarium, dan gonad testis. Fungsi dari kelenjar endokrin ini sangat banyak, tapi di sini saya hanya menjelaskan 5 saja. Yang pertama, menghasilkan hormon yang dialirkan ke darah guna diperlukan oleh jaringan tertentu. Yang kedua, mengontrol aktivitas kelenjar tubuh. Yang ketiga, merangsang aktivitas kelenjar tubuh. Keempat, merangsang pertumbuhan jaringan. Dan kelima, mengatur metabolisme. Ciri-ciri hormon yang pertama, diproduksi dan disekresi oleh kelenjar endokrin ke dalam darah dalam jumlah yang sangat sedikit. Yang kedua, diangkut oleh darah menuju ke sel atau jaringan target. Yang ketiga, mengadakan interaksi dengan reseptor yang terdapat di dalam sel target. Yang keempat, mempunyai pengaruh mengefektifkan enzim khusus. Untuk yang pertama, ada kelenjar hipotalamus. Gambarnya bisa dilihat pada slide tersebut. Terletak di bawah otak besar, pusat koordinasi sistem syaraf otonom utama. Kemudian berperan dalam koordinasi sistem syaraf, sistem endokrin tubuh, dan pola perilaku serta emosi. Fungsi hipotalamus sendiri memelihara homeostasis, kemudian mengontrol suhu tubuh, rasa haus, pengeluaran urin, rasa lapar dan kenyang, sekresi hormon hipofisis anterior. Ketiga, sebagai pengatur semua fungsi hormonal dalam tubuh. Yang keempat, menghasilkan hormon-hormon yang disekresikan langsung ke kelenjar hipofisis seperti GNRF, CRF, dan TRF. Yang kelima, menghasilkan hormon yang disekresikan oleh hipofisis yang dihasilkan sel-sel hipotalamus, yaitu ADH, TSH, dan oksitosin. Hormon yang dihasilkan hipotalamus ada banyak, tapi di sini saya mengambil 7. Yang pertama ada hormon antidiuretik, hormon oksitosin, hormon somatostatin, hormon pelepas hormon pertumbuhan atau GHRH, kemudian ada hormon pelepas gonadotropin atau GnRH, kemudian ada hormon pelepas kortikotropin atau CRH, dan yang terakhir hormon pelepas tirotropin. Selanjutnya ada kelenjar pineal. Gambarnya bisa dilihat di slide. Terdapat dalam ventrikel otak berwarna kemerahan abu-abu. Kelenjar pineal memiliki beberapa fungsi penting termasuk mensekresi hormon melatonin. Ini saya rawat fungsi dari kelenjar pineal. Yang pertama, memproduksi melatonin. Kedua, untuk meregulasi siklus tidur, berperan dalam regulasi kerja kelenjar pituitari, kemudian mempengaruhi sekresi hormon seks, kemudian membantu metabolisme obat, tempat untuk mengatur pigmentasi kulit, berhubungan dengan sel yang sensitif oleh cahaya. Kemudian ada hipofisis atau pituitari, terletak di dasar otak atau di bawah hipotalamus, dan terbagi dalam beberapa lobus, yaitu lobus anterior yang menghasilkan hormon FSH, LH, prolaktin, growth hormone atau somatotrof, TSH, dan ACTH. Kemudian ada lobus intermediate menghasilkan melanosit stimulating hormone atau MSH.
Kemudian ada hormon posterior menghasilkan ADH dan oksitosin. Kemudian selanjutnya ada hormon kelenjar tiroid terletak di leher bagian depan di sebelah bawah lari. Terdiri dari dua buah globus. Gambarnya bisa dilihat melalui slide tersebut. Untuk fungsi kelenjar tiroid adalah menghasilkan hormon tiroid yang mengatur berbagai fungsi normal tubuh seperti denyut jantung, suhu tubuh, dan kekuatan otot tubuh. Untuk regulasi tiroid bisa dilihat melalui gambar tersebut. Kelenjar tiroid ini dikontrol oleh hormon tropik TSH yang disekresikan oleh kelenjar hipofisis atau pituitari. Sebaliknya, hormon tropik ini disekresi juga dikontrol sebagian oleh TRH yang disekresi oleh hipotalamus. Kemudian ada kelenjar paratiroid. Gambarnya bisa dilihat yang seperti biji kacang kedelai yang berjumlah 4 buah tersebut. Terletak di dekat kelenjar tiroid atau kelenjar gondok. Kelenjar paratiroid ini merupakan kelenjar hasil penimbunan hormon somatotrof atau hormon pertumbuhan berjumlah 4 kelenjar kecil yang saling berdekatan dan terletak di belakang kelenjar tiroid. Organ targetnya adalah tulang, ginjal, dan GI tract. Kemudian ada kelenjar timus, terletak di sepanjang rongga trakea, di rongga dada bagian atas. Bisa lihat gambarnya berwarna oranye. Kelenjar yang bertanggung jawab pada pertumbuhan manusia. Fungsi kelenjar timus ini ada 4 yang saya ambil. Yang pertama, memproduksi sel darah putih yang disebut limfosit T atau sel T. Kemudian mengaktifkan pertumbuhan dada, mengontrol kekebalan tubuh, dan mengurangi aktivitas pertumbuhan kognitif. Selanjutnya ada kelenjar adrenal berbentuk segitiga yang terletak di atas ginjal. Bisa dilihat melalui gambar tersebut yang lebih tepatnya di nomor 1. Kerja kelenjar adrenal ini diatur oleh kelenjar pituitari atau hipofisis. Terdiri dari dua bagian utama, yaitu kelenjar korteks atau adrenal dan medula adrenal. Hormon yang dihasilkan oleh kelenjar adrenal ada 2. Korteks luar menghasilkan hormon mineralocorticoids dan glucocorticoids serta gonadotropins. Bisa dilihat melalui gambar tersebut ya. Kemudian medula dalam menghasilkan hormon epinefrin atau adrenalin dan norepinephrine atau noradrenalin. Kemudian ada pankreas. Bisa dilihat melalui gambar tersebut. Pankreas merupakan sekelompok sel yang terletak pada pankreas, sehingga dikenal dengan pulau-pulau pankreas. Hormon endokrin pankreas diproduksi di bagian pulau-pulau Langerhans. Dalam pulau-pulau Langerhans terdapat sel alfa, sel beta, dan sel delta. Hormon yang dihasilkan pada kelenjar pankreas yakni glukagon yang dihasilkan oleh sel alfa berfungsi untuk meningkatkan kadar gula dalam darah. Kemudian ada insulin dihasilkan oleh sel beta yang berfungsi menurunkan kadar gula dalam darah. Kemudian ada stomatokin dihasilkan oleh sel delta berfungsi menghambat sekresi hormon insulin dan glukagon. Kemudian ada gonad ovarium. Gambar ini bisa dilihat. Kelenjar gonad ovarium adalah sepasang organ yang berbentuk buah kenari yang terdiri dari 2 buah lapisan utama, yaitu korteks bagian luar dan medula bagian dalam. Menghasilkan hormon estrogen, progesteron, relaksin, dan inhibin. Kemudian ada gonad testis berbentuk seperti telur dan letaknya di dalam kantong struktur. Testis terdiri dari belahan-belahan yang disebut dengan lobus testis, terdiri dari 200 hingga 300 lobus, menghasilkan hormon testosteron atau androgen dan inhibin. Sekian dan terima kasih untuk penjelasan materi pada kesempatan kali ini.
Bila ada salah kata, saya mohon dimaafkan. Saya pamit undur diri.